Bismillah. Relax, Pak, relax. Kok pada Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, saya mengganggu waktunya sedikit. Kebetulan saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai KS. Jadi untuk wawancara saya hari ini terkait masalah pembelajaran matematika di kelas 5. Jadi pertanyaan saya guys seperti ini. Sebagian besar siswa kelas 5 masih kurang dalam memahami materi yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Menurut Ibu KS, kira-kira apa yang menjadi akar penyebab dari masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa informasi terkait dari kurangnya kemampuan anak-anak kita dalam memahami materi karena matematika baik itu penjumlahan, pengurangan, ataupun pecahan. Kemarin itu di sekolah kita ini baru saja kita mengadakan asesmen. Kemudian setelah itu keluar rapor mutu dan nilainya untuk kita di sisa numerasi itu memang masih sangat di bawah standar. Hal ini kenapa? Karena salah satu faktornya itu peserta didik kita sebagian besar itu kompetensinya itu masih di bawah minimum. Kemudian karena adanya di bawah minimum kompetensinya anak-anak kita sehingga dia tidak mampu menalar, tidak mampu memahami konsep-konsep yang dia pelajari. Seperti itu. Kalau kita berbicara permasalahannya kenapa? Itu banyak hal. Salah satunya tadi bahwa kompetensi anak-anak kita masih di bawah standar, kemudian dia tidak mampu memahami permasalahan, kemudian dengan adanya gadget anak-anak karena kompetensinya kurang sehingga dia cenderung untuk selalu menggunakan HP untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi kalau kita biarkan seperti itu berkelanjutan, anak-anak kita tidak akan kita dapatkan yang punya kemampuan untuk memahami satu masalah dalam setiap pembelajaran. Sehingga dengan demikian untuk solusi tadi yang masalah pecahan dan penjumlahan dan pengurangan, bagaimana saya sebagai kepala sekolah di sini kemudian kepada guru-guru yang kelas itu, bagaimana caranya untuk mendorong anak-anak kita lebih banyak lagi supaya mereka itu mampu meningkatkan kompetensinya. Kalau kompetensinya sudah meningkat, jelas anak-anak kita bisa memahami permasalahan. Kemudian untuk solusi yang kedua, berdasarkan juga nilai rapor untuk tahun 2023 itu bahwa bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Kemudian kita carikan permasalahan solusi-solusi kira-kira bagaimana anak-anak kita itu dalam menerima materi pelajaran utamanya matematika, memang dia tidak adalah pelajaran yang sulit, tapi bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita sehingga dia cintai pelajaran yang diterima pada saat itu. Itu salah satunya. Kemudian dengan cara-cara itu seorang guru itu tidak hanya sekedar menuliskan di papan tulis, setelah dia tuliskan umpamanya 2/3 tambah 2/3 sama dengan berapa sudah selesai, tapi tidak seperti itu. Mungkin dengan berbagai metode, dengan strategi yang cukup sehingga anak-anak itu tertarik. Dengan ketertarikannya itu, dengan ketertarikannya itu sehingga pelajaran yang tadinya dia tidak mampu pahami, dia tidak mengerti, tapi karena dia merasa nyaman dengan itu gurunya, dengan metodenya, dengan materinya, sehingga anak-anak itu bisa seperti itu. Intinya tidak bisa semata-mata hanya kita menyalahkan kepada peserta didik, tapi kembali ke kita. Apakah sudah cocok ini yang saya lakukan seperti ini? Jadi salah satu solusinya itu mencari akar permasalahan
menyenangkan peserta didik, kemudian mengikut sertakan guru-guru yang ada di satu Kendari, terutama di kelas 5, bagaimana untuk mengikuti kegiatan baik itu di seminar, kemudian bimtek atau melalui platform Merdeka Mengajar, sehingga dengan cara-cara seperti itu guru bisa memfilter mana yang cocok untuk diterapkan pada kegiatan atau pada materi pecahan dan pengurangan ini. Terima kasih. Kayaknya ini sudah mencangkup untuk materi pecahan juga, dan kayaknya guys kalau kita berbicara juga masalah jaring-jaring, jaring-jaring materinya, berbicara masalah materi jaring-jaring, kita kembali lagi ke kompetensi anak-anak kita, kompetensi anak, kemampuan anak kita masih di bawah standar. Kalau kita persenkan itu untuk kompetensi yang ada di SD1 itu berdasarkan rapor mutu itu baru 43,33%, jadi masih sedang. Jadi masih harus perlu kita lakukan yang seperti saya sampaikan tadi. Bagaimana dulu kita memberikan kenyamanan kepada peserta didik, nyaman dulu. Ketika dia nyaman, maka anak-anak itu dia cintai apa yang dia pelajari. Nyamannya itu bukan dari satu arah, tapi dari berbagai arah, mulai dari gurunya, mulai dari metodenya, kemudian materinya bagaimana cara disajikan dengan metode yang dipakai itu, sehingga kita paham. Kemudian sambil kita mengajar, kita lihat, oh ini anak yang seperti yang ini seharusnya dia seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, berarti pembelajaran bervariasiasi. Pembelajaran bervariasiasi itu maksudnya kita tahu apa minat anak ini dia belajar dengan menggunakan model pembelajaran apa, sehingga itu yang saya sampaikan tadi, kita memberikan dulu kenyamanan kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru silakan mencari sesuatu yang saya sampaikan tadi, mau diklat, mau pelatihan, mau bimtek, mau belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita cari, ternyata anak saya ini kalau baru bicara mau belajar tentang jaring-jaring, dia harus menggunakan ini, kemudian dia harus seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.